Oke, kita mulai ya. Nama gue Abi dan gue akan mulai cerita tentang kopi. Jadi gue tinggal di kota Tangerang Selatan. Gue lahir di kota Tangerang dan gue kenal kopi itu awal mungkin kalau nggak salah gue inget itu di saat gue mulai masuk SMA ya, ujian sekolah, belajar kan, duduk di meja belajar, dan itu mungkin karena masa waktu mau ujian akhirnya nyokap gue bikinin kopi dan gue mulai 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 tertarik dengan minuman kopi. Dari sejak itu gue mulai ngopi hampir setiap hari lah, hampir setiap hari sampai bahkan sekarang ya kopi jadi salah satu sumber penghasilan buat gue. Selain gue punya coffee shop di Tangerang, di kota ini, gue juga usaha di bidang pabrikasi mesin roasting. Jadi masih skala rumahan, mereknya Santra, dan gue dibantu sama ada 3 orang temen yang mereka yang jadi engineer yang bikin mesinnya itu sendiri. Dan gue akan banyak cerita nanti tentang hal-hal yang nyangkut tentang kopi. Ada apa yang pernah gue alamin, apa yang pernah gue pelajarin, dan apa yang pernah gue baca juga, karena nggak semua hal soal kopi ya secara langsung gue ngerti, tapi gue akan lebih banyak berbagi tentang kopi dan tentang mesin roasting di video-video selanjutnya. Nah, sekira soal kopi dulu, gue akan mulai dari poin ini. Pertama, lo tidak akan kenapa-kenapa kalau lo tidak minum kopi. Artinya, hidup lo nggak harus dengan kopi. Lo nggak harus tahu kopi, nggak harus suka dengan kopi, dan nggak harus juga bisa nikmatin kopi. Karena sejauh gue tahu tentang kopi, kopi hanya satu produk yang diserving di warung kopi zaman dulu, dimodifikasi sama banyak pengusaha lain, dijadiin es kopi susu, dijadiin ini itu dan sebagainya, menjadi bagian dari menu, kemudian jadi satu tema yang utama di coffee shop, sehingga bergeser. Kita bicara Indonesia aja ya, nggak bicara yang terlalu jauh gitu loh. Artinya bisnis coffee shop udah mulai makin menjamur, dan uh, gak cuma bisnisnya, pekerja yang ada di coffee shop sendiri pun punya label. Yang ngebar namanya barista, yang roasting namanya roaster. Dan hari ini karena bisnis gue di bidang nge-build mesin roasting, mungkin gue builder, orang yang bikin mesin roasting juga. Jadi ketertarikan gue dengan kopi lebih ke roasting memang karena gue nggak ngerasa punya gestur, punya punya pembawaan yang cocok buat jadi barista. Tapi ya belakangan ini sejak pandemi gue nyoba dan gue bisa nikmatin juga ya, habis lebaran mulai ngebar, mulai nyapa orang yang tadinya gue gagap buat nyapa customer, bilang ya paling paling jauh gue cuma bilang halo pagi, siang, sore, habis itu teman-teman gue yang seusia gue udah bisa nyapa customernya dengan bilang hey kakak, ya gue ikut-ikutan. Dan itu cukup nyenengin. Nah, tapi terlepas dari situ, yang paling menarik buat gue di kopi itu adalah roasting itu sendiri. Jadi gue mulai ngerosting di tahun 2009. Dekat rumah gue ini di Geraha Raya ada pasar segar namanya Geraha Kopi yang punya Om Hadi. Ya, awal-awal gue ngelihat, sebenarnya kalau kita ngelihat toko dengan banyak biji kopi yang ditoplesin, itu kan banyak ya di hampir setiap pasar. Cuman Om Hadi agak sedikit unik lah, karena satu yang jadi gue inget banget di tahun 2009 itu dia sudah jual kopi tubruk apa satu cangkir ya, cangkir kopi yang besar itu 220 mili itu 20.000 dengan 20 gram kopi tubruknya, giling kasar, dan kopinya dibikin ngambang di atas. Unik, dan surprisingly rasanya lebih unik lagi gitu loh, karena menggeser persepsi gue yang tadinya gue pikir kopi itu rasanya cuma pahit. Di sana gue lihat dan ngerasain dan dengar cerita dari dia, dan ngelihat juga kalau Om Hadi itu bikin mesin roasting. Ah, banyak lah. Dari titik itu gue mulai mulai
ngelakuin riset gue sendiri gitu loh. Gue nonton, cari di YouTube, gue cari di website tentang roasting kopi. Di luar ada komunitas yang namanya Home Coffee Roaster, ngelihat mereka nyoba sangrai kopi dengan penggorengan, dengan panci, dengan banyak alat yang lain. Dari titik itu gue mulai nyoba, gue coba ngelakuin, dan gue nyoba eh, ngenalin banyak banyak varian, banyak jenis biji kopi. 2011 gue mulai berani buka di awal dengan sedikit sekali pengetahuan yang gue ngerti, itu di Pasar Bandeng, Kota Tangerang. Jadi pakai kios kecil di pasar itu, pasar yang nggak terlalu rame, pasar tradisional. Dan waktu itu namanya Fresh Kopi. Gue dengan P, satu temen gue. P ini tahun 2016 kemarin itu dia mutusin buat pulang kampung ke asalnya, dia dari kota Bandung. Mulai kenal perkebunan, masih di bidang kopi, dan hari ini P udah jadi salah satu prosesor yang produk kopinya Citiis, itu nama desa di Bandung Selatan, di Arjasari, Desa Baros. Kalau Citiis sendiri sebenarnya bukan desa ya, Citiis itu sebutan daerah di kawasan itu, di Kelurahan Baros, yang artinya tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh artinya air dingin, dan memang di tempat itu banyak air dingin. Jadi tanaman kopinya itu ditanam di sana. Dia mulai belajar, mulai ngebibit juga. 2017 itu mulai, 2019 akhir lah mulai ada hasil panenan. Sampai tahun ini 2022, dan hasil produksinya udah ya cukup lumayan. Produknya udah mulai makin banyak varian, dari full wash, dia bikin juga natural, dia bikin honey. Pernah berapa tahun yang lalu bikin wine, tapi gue nggak terlalu suka sama wine nya ya. Gue juga nggak terlalu suka sama kopi wine sih emang. Dan gue tetap di hal yang gue suka dari awal itu adalah roasting. Jadi tahun 2014 itu gue mulai bikin desain, gue mulai buat gambarnya, bikin modelnya. Berapa kali coba dengan di subkon ke tukang las, di subkon ke tukang potong, tukang tekuk, dan sebagainya. Bertahun-tahun gue coba itu sampai 2017, dan gak jadi apa-apa. Artinya lebih banyak yang gagal, lebih banyak yang gue bikin mesin dan gak berhasil gitu loh. Baru di 2017 gue mulai lebih serius lagi, dan 2 tahun kemudian 2019 itu ada pesanan mesin dari satu temen di Bengkulu, kapasitas 2 kilo. Gue dengan satu orang temen gue namanya Tio coba buat bikin dari gambar yang gue buat di Corel Draw dengan SketchUp. Itu mesin pertama yang berhasil gue bikin dari 2019 itu. Kemudian 2020, 2021 gue tidak pernah literally belajar dari orang, dari builder lain, karena ya gue nggak tahu siapa yang bikin mesin di Indo. Walaupun tahu pun juga nggak kenal, dan belajarnya ya bener-bener hanya ngelihat dari online, hanya lihat dari video yang ada, yang menurut gue sih masih terbatas banget lah. Dari situ banyak kesalahan. Jadi ya 3 tahun terakhir, dan menurut gue 3 tahun perjalanan gue sebagai builder mesin roasting itu sudah cukup banyak improve dari apa yang kita di Sangtra ini bikin. Karena ya berangkatnya dari ketidaktahuan, berangkatnya dari semua tuh serba kita nggak paham. Gue juga nggak punya background sama sekali tentang mechanical engineering, besi, yang akhirnya ya gue maksain diri buat cari tahu, buat baca, buat nyoba, dan ngelewatin proses belajarnya, dan masih akan terus belajar. Gue secara pribadi juga belum terlalu puas dengan apa yang gue capai di produksi mesin gue. Dalam arti gue yakin kita masih bisa terus tingkatin kualitasnya. Tapi yang ke depan akan gue share ke teman-teman,
karena ya cukup lama ya gue apa ngerosting dari 2011 dan cukup konsisten, dalam arti gue ngelakuin itu bukan bukan untuk bikin satu produk kopi kemudian dijual aja, tapi gue lakuin itu setiap hari. Gue ngerosting untuk batch kecil, kebutuhan gue untuk gue konsum sendiri, karena ya gue minum kopi cukup banyak. Kira-kira per hari ini di usia gue yang 45 tahun, gue masih 6 bahkan 8 gelas per hari, sekitar 2 kilo kopi sebulan untuk gue pribadi. Dan gue ingat mungkin dalam 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu tuh gue bisa minum kopi itu 2,5 kilo sampai 3 kilo hanya untuk gue pribadi aja. Jadi cukup banyak, dan ini akan jadi cerita yang mau gue share, apa yang gue pelajarin dari merosting secara manual lewat mesin-mesin yang sederhana sampai dengan ke mesin modern. Dan mudah-mudahan ini bisa gue jadiin apa sharing yang buat teman-teman yang mau coba lebih serius di kopi, terutama di bidang roaster, dan kemungkinan apa kepingin jadi roaster. Mudah-mudahan gue bisa kasih apa yang gue tahu, apa yang gue pahami tentang roasting. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.